Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilazi hadana lihaza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita telah dapat membacakan materi yang akan kita presentasikan ini. Salat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang inginnya Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada saya sebagai moderator, DJ Martia Dalpen. Pemateri pertama yaitu Diva Rizka Wijaya, pemateri kedua yaitu Selvi Raudah, pemateri ketiga yaitu Fitri Mutiarahmi, dan pemateri terakhir yaitu Nur Hasanah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan pemateri pertama yaitu Diva Rizka Wijaya. Kepada Diva kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berisi seperangkat gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Next. Selanjutnya ada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, atau ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis, serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis, dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Diva. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi Rauda. Kepada Selvi kita persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Selvi Rauda akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada saat sekarang ini, penerapan nilai-nilai Pancasila tentunya harus diperkuat. Nah, dijadikan Pancasila ini sebagai acuan dalam bertindak dan memanfaatkan teknologi. Nilai-nilai Pancasila ini dapat dijadikan pedoman dalam menggunakan teknologi sebagai filter, di mana dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan atau pedoman, kita dapat mengetahui hal-hal mana yang baik dan buruk, serta dalam
menggunakan teknologi dan bertindak tidak gegabah dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Kemudian, derasnya arus globalisasi sebagai wujud kemajuan zaman juga mempengaruhi cara anak bangsa dalam memandang dirinya sebagai penerus nilai-nilai luhur bangsa, di mana nilai-nilai luhur tersebut tidak hanya dilihat sebagai sejarah lama, tetapi juga warisan penting yang harus selalu dilestarikan. Globalisasi juga telah memberikan perubahan tatanan di setiap sisi kehidupan dunia dengan cepat yang dampaknya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Era globalisasi memiliki dampak positif dari segi politik, seperti pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Pengaruh yang kuat dari berbagai nilai budaya global mengaburkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi hidup, dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini mengakibatkan Indonesia sebagai bangsa yang beragam dan pluralistik terus diuji kebinekaannya melalui berbagai peristiwa kerusuhan dan kekerasan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus kembali digaungkan bersama, sehingga integritas dan persatuan akan terus hidup dalam arus globalisasi yang cepat yang tidak dapat dipegang. Kembali memunculkan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Pancasila dan berbangsa dan bernegara. Memilah nilai-nilai yang masuk juga harus dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai baik yang ada dan dengan tegas menolak nilai-nilai yang bertentangan dan dapat mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa memainkan peran penting dalam menyaring budaya asing yang terbawa oleh globalisasi, sehingga nilai-nilai yang dibawa tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sophie Roda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Mutiarahmi. Kepada Fitri kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi dan ideologi berperan sebagai rahman bagi bangsa untuk mencapai tujuan masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu satu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai petunjuk
kehidupan bernegara Indonesia. Sama seperti kapal tanpa kompas yang tidak tahu akan kemana arah arus membawanya. Republik ini juga akan sama seperti itu apabila tidak adanya petunjuk, yaitu Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia. Hal-hal ini yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen warga Indonesia. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam keadaan global. Lanjut. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi Pancasila hadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. 1. Unsur ateisme. Dalam ideologi Marxisme, ateisme bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ada unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpan dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan putih yaitu terorisme dan juga narkoba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita ucapkan kepada Fitri Mutiarahmi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Nur Hasana. Kepada Nur Hasana kita persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dari sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan yang diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dan pada masa Presiden Habibie, Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P4, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pada masa Presiden Megawati,
Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi perguruan tinggi dan sekolah dasar. Dan yang terakhir, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berlangsung selama 2 periode yang dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai matkul wajib pada pasal 35 ayat 3. Dari sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat unsur-unsur di antara lain sila pertama, yakni kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kedua, yakni saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bertindak sewenang-wenang. Sila ketiga, yakni bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, yakni bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Dari sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara juga terdapat unsur-unsur, di antara lain, sila pertama, yakni membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Sila kedua, yakni wujud penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga, yakni mendahulukan kepentingan umum atau bangsa daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Sila keempat, yakni mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni tidak menyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nur Hasana. Dengan berakhirnya materi dari Nur Hasana tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, kalau banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.